Apa kabar pemirsa? EduNews kembali hadir menemani Anda. Berita seputar dunia pendidikan, teknologi, dan budaya akan kami sajikan dalam 30 menit ke depan. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Meisa Sasha, kita awali berita pertama. Menutup penghujung tahun 2023, Universitas Dianuswantoro Semarang kembali meluluskan 938 wisudawan pada upacara wisuda ke-79 Udinus. Pada upacara tersebut, Rektor Udinus Profesor Edi Nursasongko percaya lulusan Udinus mampu bersaing di dunia kerja, bahkan menciptakan lapangan kerja. Sebanyak 938 wisudawan merayakan kelulusannya bersama kedua orang tua atau orang tua wali mereka. Berbeda dengan wisuda sebelumnya, momen membanggakan itu kali ini terbagi menjadi dua sesi. Wisuda kali ini diselenggarakan pada 22 hingga 23 November 2023 di Patra Convention Hotel Semarang. Wisuda pada hari pertama dipenuhi wisudawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kesehatan, dan Fakultas Teknik berjumlah 472. Sementara di hari kedua diisi oleh wisudawan dari Fakultas Ilmu Komputer berjumlah 441. Kepada 472 wisudawan yang dilantik pada hari pertama, Rektor Udinus Profesor Edi Nursasongko mengajak seluruh wisudawan agar mampu berkontribusi untuk negara, utamanya dengan keahliannya masing-masing selama masa perkuliahan. Prof. Edi mengatakan saat ini Udinus telah mengantongi akreditasi unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Inovasi teknologi yang dikeluarkan oleh Udinus sangat beragam dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Di antaranya Rocaku, Peciku, e-gamelan hingga produk animasi karya mahasiswa dan dosen yang diborong oleh industri entertainment. Prof. Edi yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri maupun menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Oh ya, itu kan semua secara prinsip mendekatkan para mahasiswa dan wisuda untuk dekat dengan dunia nyata, dengan dunia industri. Sehingga mereka tidak ragu, tidak canggung untuk bekerja atau berwirausaha sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita berikan kepada mereka. Kira-kira demikian. Di tengah gempuran kemajuan teknologi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 6 Jawa Tengah, Bimo Widyo Andoko, sangat yakin wisudawan Udinus mampu bersaing di dunia industri. Ini terlihat dari berbagai prestasi dan inovasi yang ditorehkan oleh Udinus. Apalagi kemajuan teknologi saat ini akan mempersempit lapangan pekerjaan. Harapan saya sih seperti itu aja, bahwa lulusannya Udinus ini bisa terserap di dunia kerja dan dunia industri, dan harapannya juga nggak cuma di dunia industri dan usaha kan, tapi juga menjadi entrepreneur, karena juga saya lihat kekuatan Udinus ini dalam memberikan kompetensi entrepreneurnya juga sangat baik. Apalagi kemarin juga dalam pelaksanaan MBKM-nya itu sangat kuat ya di dalam entrepreneur. Kemudian kemarin ada exchange juga. Ini modal utama dalam nanti menaklukkan tantangan ke depan tuh menjadi seorang pegawai atau seorang entrepreneur. Dari 938 wisudawan, tercatat 9 lulusan terbaik berpredikat dengan pujian setiap jurusan dan jenjang pendidikan. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Selain wisudawan, penghargaan juga diberikan kepada sekolah menengah atas yang telah menjadikan para wisudawan meraih prestasi terbaik ini. Restu Indah dan Tri Rizkyono melaporkan. Udinus selalu berkomitmen untuk mendukung mahasiswanya agar berprestasi, tak hanya di kampus namun juga di luar kampus. Dukungan dari Udinus tersebut pun diakui oleh para wisudawannya yang kini lulus dengan berbagai prestasi. Gelak tawa bahagia serta ucap syukur terpancar jelas di wajah para wisudawan Udinus yang hari ini mengikuti prosesi wisuda ke-79.
Setelah lebih dari 3 tahun dalam menempuh pendidikan, akhirnya mereka siap untuk terjun ke dunia kerja. Seperti yang dirasakan oleh Syahrena Asifa Maharani dari Fakultas Ilmu Budaya Prodi Bahasa Inggris. 4 tahun menempuh pendidikan di Udinus, dirinya menemukan keluarga baru di UKM Karate yang kemudian mengantarkannya menjadi peraih medali perak pada Garuda Karate National Championship 2019. Sebagai kampus unggul dengan basis teknologi informasi dan wirausaha, Udinus sangat mendukung seluruh aktivitas mahasiswa di bidang apapun, tidak hanya dalam memberi beasiswa, tapi juga pengadaan fasilitas untuk mahasiswa agar bisa lebih mengasah kemampuan untuk berprestasi. Selain mendapatkan fasilitas yang baik dan bagus, tentunya juga untuk saya sebagai seorang atlet juga mendapatkan salah satu beasiswa, dan beasiswanya itu juga tidak tanggung-tanggung ya, dan tentunya untuk teman-teman yang berprestasi, yang punya bakat, kalian jangan sungkan untuk kuliah di Udinus, karena selain Udinus bukan hanya berprestasi di akademik, tapi juga di non-akademik juga banyak. Luapan rasa syukur juga diekspresikan oleh wisudawan Ari Saiful Bahri yang merupakan lulusan dari program Diploma Reka Medik dan Informasi Kesehatan. Pembaca janji alumni dalam wisuda Udinus ini berkisah, selama menjalani perkuliahan ia memenangi berbagai kompetisi. Salah satunya yakni juara 1 Medical Record Design Interface Competition Olimpiade Reka Medis Indonesia UGM 2023. Semua prestasi ini didukung dan difasilitasi sepenuhnya oleh Udinus. Karenanya, dirinya meminta mahasiswa Udinus untuk lebih proaktif saat kuliah. Saya harap untuk tetap berusaha dan semangat belajarnya, dan jika ada perlombaan untuk tetap mengikutinya walaupun gagal beberapa kali pun itu, saya harap untuk tetap mengikuti dan untuk tetap membanggakan Udinus. Dari 938 wisudawan, tercatat 9 lulusan terbaik berpredikat dengan pujian setiap jurusan dan jenjang pendidikan. Lulusan terbaik program Sarjana Terapan Predikat Cum Laude adalah Indah Yunitasari dengan IPK 3.82 dari program Sarjana Terapan Pengelolaan Perhotelan Fakultas Ilmu Budaya. Wisudawan terbaik ini memperoleh penghargaan dari Rektor Universitas Dianuswantoro berupa laptop, plakat lulusan terbaik, dan SK Rektor tentang wisudawan terbaik. Restu Indah dan Tri Rizkiono melaporkan. EduNews masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Guys, mau tahu kenapa aku daftar Udinus? Yang pertama, karena Udinus sudah terakreditasi unggul. Lokasinya ada di tengah kota Semarang. Kampus berbasis IT dan kewirausahaan. Punya stasiun televisi sendiri loh. Ada komunitas e-sportnya juga loh. Kampus bebas narkoba. Banyak kesempatan buat dapetin beasiswa. Fasilitasnya lengkap banget. Prestasi segudang, baik akademik maupun non-akademik. Kampusnya nggak cuma ada di Semarang loh, tapi ada di Kediri dan juga Lombok. Udinus for a better future.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas program ini adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Bagi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Bagi. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Bangun Desa Cerdas Loram Wetan, tim PPKU DPM FIK Udinus jalani visitasi oleh Kemendikbudristek. Melalui programnya, tim PPKU DPM FIK ingin turut meningkatkan kompetensi warga. Tim PPKU DPM FIK Udinus menjalani visitasi oleh tim reviewer PPKU Kemendikbudristek di Desa Loram Wetan, Kabupaten Kudus pada Sabtu siang. Pada kegiatan ini, tim PPKU DPM FIK Udinus didampingi secara langsung oleh Wakil Dekan FIK Ahmad Zainul Fanani, beserta dosen pendamping Filmada Oki Saputra. Pada visitasi ini, reviewer melakukan peninjauan kepada pemerintah dan warga setempat terhadap program yang dijalankan oleh tim PPKU DPM FIK Udinus, di antaranya 6 pojok literasi, yakni pojok literasi lingkungan, grafis, marketing, dan keuangan, informasi, leadership, dan kesehatan. Para reviewer juga turut mencoba aplikasi Mulsa atau multifungsi desa yang dikembangkan oleh tim PPKU DPM FIK Udinus mengenai layanan administrasi bagi masyarakat. Selain itu, para reviewer diajak untuk menyaksikan demplot tanaman toga milik warga yang diinisiasi tim PPKU DPM FIK. Ketua tim PPKU DPM FIK Udinus, Gading Chandra mengatakan bahwa seluruh program telah terlaksana dengan baik dan diikuti secara antusias oleh para warga. Antusias dari masyarakat sangat semangat untuk mengikuti kegiatan yang kami laksanakan karena target-target dari masyarakat yang kami sasarkan itu beragam dari mulai IPNU, kemudian IPPNU, kemudian Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kemudian masyarakat setempat lainnya yang memiliki potensi-potensi untuk bisa dikembangkan melalui pembelajaran di pojok literasi. Harapan dari terselenggaranya program ini terkhusus pembelajaran rutin pojok literasi, harapannya setiap pengetahuan, setiap apa yang potensi dari masyarakat Desa Loram Wetan memiliki bisa berguna, bisa menjadi suatu inovasi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya dari program yang sudah kami jalankan, kami berharap SDM di Desa Loram Wetan menjadi lebih unggul dan harapan kami adalah Desa Loram Wetan menjadi desa mandiri berkelanjutan. Tim reviewer PPKU Kemendikbudristek Dr. Miftahus Sirotul Haq memberikan tanggapan yang positif terhadap kegiatan tim PPKU DPM FIK Udinus. Ia menilai hadirnya tim PPKU DPM FIK Udinus dapat turut membangun Desa Loram Wetan. Hari ini saya melihat satu hal yang luar biasa yang telah dikontribusikan mahasiswa Udinus di desa ini, tepatnya di Desa Loram Wetan. Di sini yang tadinya masyarakat masih terpecah belah dalam hal literasi, kemudian kegiatan penataan lingkungan, dan khususnya dalam hal pendataan. Ternyata hadirnya mahasiswa yang berkegiatan dalam rangka PPK Ormawa ini mampu untuk pertama menyatukan masyarakat dalam hal bahwa kami bisa bersama-sama membangun desa. Yang kedua, membangun kemesraan atau keintiman dengan masyarakat, sehingga seluruh kegiatan yang tadinya tercerai-berai di desa ini ternyata mampu disinergikan berkat hadirnya mahasiswa. Dan yang ketiga, dalam hal ini juga mahasiswa Udinus memiliki etika yang luar biasa, karena
Hari ini saya menemukan tidak ada komentar negatif mengenai hadirnya mahasiswa di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu awal langkah baru bagaimana mahasiswa mendekat ke masyarakat, dan setelah itu dilanjutkan oleh peran perguruan tinggi bagaimana melanjutkan program ini agar apa yang telah diawali oleh mahasiswa mampu diakhiri dengan luar biasa oleh peran perguruan tinggi. Dari Kudus, Melsa Fiori melaporkan. Tim PPKO HMTI Udinus jalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek. Dalam programnya, tim PPKO HMTI berupaya meningkatkan penjualan batik di kampung batik dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi. Tim PPKO HMTI Udinus menjalani visitasi dari tim reviewer PPK Ormawa Kemendikbudristek Mintarti. Pada visitasi ini, tim PPKO HMTI didampingi oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Dr. Kusni Ingsih, Dekan FIK Dr. Abdul Syukur, serta Wakil Dekan FIK Dr. Ahmad Zainul Fanani yang mendukung penuh terhadap kegiatan ini. Program yang dicanangkan oleh tim PPKO HMTI Udinus yakni memberikan pelatihan foto produk bagi warga perajin batik di Kampung Batik Rejomulyo, menyediakan website jarik.com sebagai sebuah katalog online yang dapat diakses oleh masyarakat dengan kecanggihan fitur virtual try-on berbasis augmented reality serta penyeragaman packaging agar lebih ikonik pada kemasannya. Dengan adanya anak-anak Udinus yang kegiatan di Kampung Jadul, saya sangat membantu sekali. Saya sangat senang, luar biasa kalau bisa berkelanjutan. Dulu kan ibaratnya kita teman-teman pengrajin itu belum bisa untuk produk, untuk packaging. Sekarang sudah mulai dari dulunya belum bisa, sekarang sudah bisa. Dari Semarang, Melsa Fiori melaporkan. Edo News masih akan kembali dengan berita menarik lainnya sesaat lagi. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Begi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero
dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Edu News. Sebagai sarana pembelajaran tentang demokrasi dan pemilu, SMP Negeri 1 Singorojo, Kabupaten Kendal menggelar pemilihan ketua OSIS atau Pemilos. Layaknya pemilu yang akan digelar pada Februari 2024, dalam Pemilos ini para siswa memilih salah satu dari 3 kandidat calon ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS menjadi suatu sarana efektif bagi satuan pendidikan untuk mengenalkan pemilihan umum dan demokrasi kepada para peserta didiknya. Dan salah satu sekolah yang menggelar pemilu ketua OSIS atau Pemilos adalah SMP Negeri 1 Singorojo, Kabupaten Kendal. Pemilos ini digelar pada akhir pekan lalu. Ada 3 kandidat yang akan bersaing untuk memperebutkan posisi sebagai ketua OSIS pada tahun ajaran mendatang. Proses pemungutan suara sendiri dilakukan selayaknya seperti pemilu pada umumnya, di mana para siswa yang menjadi pemberi suara menerima kartu suara, lalu menuju bilik suara dan mencoblos kandidat yang dipilihnya. Kemudian memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan kemudian membubuhkan tinta ungu di jari sebagai bukti telah memberikan suara. Agar nuansa pemilu lebih terasa, para panitia pemilos yang merupakan anggota OSIS sebelumnya mengenakan pakaian adat Jawa. Hebatnya lagi, kegiatan pemilos di SMP 1 Singorojo Kendal ini dilaksanakan oleh para siswa sendiri. Mulai dari tahapan-tahapan pemilu, yakni penjaringan calon, orasi, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Persiapan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS dimulai dari tahap penjaringan siswa dan siswi yang diambil dari siswi dan siswa kelas 7 dan 8. Sebanyak 90 siswa telah mendaftar. 36 siswa terpilih menjadi calon pengurus OSIS periode 2024. Dari 36 siswa yang terpilih, diambillah 3 pasangan calon ketua dan calon wakil ketua OSIS. Agar tidak ada golput, sosialisasi juga dilakukan secara merata kepada 586 siswa kelas 7, 8, dan 9. Selain siswa, tenaga pendidik juga diberi kesempatan untuk memberikan suara mereka. Memberikan pemahaman dan edukasi kepada para siswa-siswi diantaranya melalui sosialisasi pemilu dan pilketos dengan mengundang narasumber PPK dari Boja. Pada saat pelaksanaan pilketos, bilik suara dibuat secara berkelas. Setiap kelas memiliki tanggung jawab dan memastikan tidak ada yang golput. Kegiatan Pemilos ini merupakan salah satu tema, yakni suara demokrasi, dalam pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam kurikulum Merdeka. Dengan menggandeng KPU Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, diharapkan pelaksanaannya mampu memberikan pengalaman demokrasi bagi siswa. Meski pada pemilu tahun 2024 mendatang, mereka belum bisa memberikan suaranya. Maka dalam tema suara demokrasi ini, kita melaksanakan pemilihan OSIS ini yang kemarin sudah diawali dengan kegiatan pemberian materi dari Kecamatan Singorojo, kemudian pemberian materi dari KPU Kecamatan Boja, dan hari ini dilaksanakan kegiatan pemilihan OSIS di SMP 1 Singorojo. Dengan adanya P5 ini, harapan kami anak-anak ke depan bisa memiliki pengalaman, bisa memiliki pemahaman bagaimana cara berdemokrasi yang baik. Dan harapan kami setelah tahun depan juga akan dilaksanakan, maka bagi adik-adik yang saat ini masih kelas 7 dan kelas 8, maka ini bisa menjadi bekal bahwa pemilihan ketua OSIS di tahun yang akan datang harus lebih baik dan lebih baik. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka,
yakni di halaman sekolah dan disaksikan oleh semua siswa. Dari hasil penghitungan suara, total pemilih tercatat 587 suara. Dengan suara terbanyak untuk paslon nomor 1 adalah 407 suara. Paslon nomor 2 sebanyak 95 suara. Dan paslon nomor 3 sebanyak 85 suara. Dari Kendal, Restu Indah melaporkan. Peringati Hari Ayah Nasional, ratusan siswa TK dan SD di Kota Semarang ikuti lomba mewarnai gambar yang digelar di Sisi Mangaraja Guest House Semarang. Dengan didampingi orang tua masing-masing, peserta berusaha membubuhkan pensil warnanya untuk menghasilkan gambar terbaik. Hari Ayah Nasional memang telah berlalu, yakni diperingati setiap tanggal 12 November setiap tahunnya. Meski demikian, momentum Hari Ayah diperingati oleh masyarakat, salah satunya Sisi Mangaraja Guest House Semarang, yang menggelar lomba mewarnai gambar untuk siswa TK dan SD. Diawali dengan perform tari oleh sejumlah siswa, ratusan peserta pun antusias mengikuti jalannya lomba. Didampingi para orang tua secara teliti dan detail, mereka melakukan coret-coret di kertas bergambar untuk menghasilkan gambar yang menarik dan indah. Tak jarang dari mereka yang harus dibimbing orang tuanya secara tekun. Menurut manajer SGH Semarang Tatang Pratikno, pihaknya sengaja membuat lomba mewarnai untuk menunjukkan kasih sayang terhadap ayah maupun ayah terhadap anak-anaknya. Ini kita mengusung konsep Hari Ayah. Jadi kebetulan kan kebetulan bulan November itu sendiri kan bertepatan dengan Hari Ayah. Juga kegiatannya apa aja nih? Ya, kalau untuk kegiatan yang hari ini lomba mewarnai. Lomba mewarnai itu kita dibagi dua kategori, ada kategori TK dan kategori SD. Ya, besar harapannya sih sebetulnya kembali lagi untuk adik-adik yang ada di sini untuk bisa lebih mengeksplor lagi apa yang bisa menjadi kekuatan mereka gitu untuk mengeksplor aku bisa punya sesuatu yang nanti kedepannya bisa menjadi hobi atau passion mereka. Sementara itu bagi Agus, ayah dari salah satu peserta lomba mewarnai, mengaku terharu dan senang dengan adanya peringatan Hari Ayah ini. Menurutnya peringatan ini menunjukkan diakuinya peran ayah dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Ini kan pertama kali ikut Mas, dia juga antusias pengen ayahnya ikut, pengen didampingi ayahnya gitu. Ya seneng Mas, biasanya kan nggak ada dulunya, sekarang ada gitu, berarti memang ayah juga dianggap ada untuk anak-anak gitu. Momentum Hari Ayah sendiri biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk menunjukkan simpati dan kasih sayang kepada ayah mereka. Selain itu, momentum Hari Ayah juga menjadi ajang untuk menunjukkan peran ayah di dalam keluarga. Dari Semarang, Tutuk Carita melaporkan. Demikian Edu News edisi kali ini. Saya Mrs. Sasha dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. TVku, kanal pemilu milenial.
Assalamualaikum pemirsa TV-ku, Campus on TV menjumpai Anda kembali. Kali ini bersama saya, Nina Setyaningsih dari Program Studi Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya Universitas Dian Nuswantoro. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari atau berbagi tentang TOEFL test taking strategies. Pemirsa, saya pikir sudah familiar dengan beberapa macam tes dalam bahasa Inggris, misalnya TOEFL, kemudian IELTS, kemudian ada juga TOEIC, dan biasanya tes-tes tersebut digunakan untuk beberapa keperluan, misalkan mendaftar ke perguruan tinggi atau mendaftar beasiswa ataupun untuk keperluan melamar pekerjaan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang cara atau strategi dan beberapa tips dan trik untuk bisa mendapatkan skor TOEFL sesuai yang Anda targetkan. Seperti dapat kita lihat pada slide berikut, untuk TOEFL ada dua macam, yaitu yang berbasis internet dan yang berbasis tertulis atau paper based. Jadi TOEFL adalah kepanjangannya Test of English as a Foreign Language, yaitu tes standar untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris, biasanya untuk para non-native speaker atau yang bukan penutur asli bahasa Inggris yang ingin mengambil atau ingin mendaftar ke perguruan-perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris, misalnya di Amerika. Kemudian seperti saya katakan tadi, TOEFL terdiri atas dua macam, yaitu internet based dan paper based. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tips dan trik untuk mengerjakan tes TOEFL yang paper based. Pemirsa, TOEFL tes yang paper based terdiri atas 3 section atau 3 bagian. Yang pertama, listening comprehension atau mendengarkan. Yang kedua, structure and written expression yang berhubungan dengan grammar atau tata bahasa. Dan yang ketiga adalah reading comprehension atau pemahaman membaca. Nah, tes ini terdiri atas total 2 jam. Jadi listening terdiri atas sekitar 50 soal maksud saya, dan berlangsung selama sekitar 30 menit. Kemudian structure and written expression terdiri atas 40 soal yang dikerjakan selama 25 menit. Reading comprehension yang terdiri atas 50 soal dan dikerjakan dalam waktu 55 menit. Nah, dalam waktu 2 jam, bagaimana kita bisa mengerjakan 140 soal dengan target skor yang seperti kita inginkan. Misalkan beberapa perguruan tinggi mensyaratkan bahwa kita harus memiliki skor minimal 550. Sedangkan untuk perguruan tinggi yang misalnya jurusan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris umumnya mensyaratkan lebih dari 550. Dalam waktu 2 jam bagaimana kita bisa menghasilkan skor tersebut? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, sebelum kita bisa mengerjakan, kita perlu tahu tips dan triknya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan skor sesuai yang kita inginkan? Perlu pemirsa ketahui bahwa skor untuk TOEFL seperti dapat kita lihat di slide itu terdiri atas 3 section. Skornya dihitung dengan cara menjumlahkan ketiga section, kemudian dikonversi, dibagi 3 dan dikali 10. Jadi konversi skor dapat dilihat pada tabel yang ada di layar kaca Anda, pemirsa. Jadi setiap jumlah yang betul itu dikonversi untuk setiap section. Jadi section 1 memiliki konversi sendiri, section 2 memiliki konversi sendiri, dan section 3 memiliki konversi sendiri. Bagaimana cara menghitung skornya? Nanti akan kita simulasikan setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Campus on TV. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut
ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Kami berharap Rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pemirsa, kembali lagi bersama saya di Campus on TV. Kita melanjutkan pembahasan kita tadi mengenai cara menghitung skor TOEFL ya. Jadi ada simulasi di sini. Misalkan Anda baru saja mengikuti tes TOEFL atau berlatih mandiri tes mengerjakan soal-soal TOEFL. Misalkan pada section 1 listening Anda mendapatkan betul 27 dari 50 nomor yang kurang lebih separuh lebih ya. Dikonversi menjadi 47. Kemudian pada section 2 atau structure and written expression Anda mendapatkan betul 29 dari 40 nomor, yaitu dikonversi menjadi 54 seperti dapat kita lihat di slide. Kemudian pada section 3 reading comprehension Anda mendapatkan betul 37 dari 50 nomor, dikonversi menjadi 53. Nah, jumlah konversi kita bagi 3. Jadi section 1 47, section 2 54, kemudian section 3 53 dijumlahkan dibagi 3 lalu dikali 10. Nah, Anda akan mendapatkan skor 513. Jika target Anda adalah 550 misalkan, Anda tinggal menambah betul beberapa nomor saja sudah bisa memenuhi skor yang Anda inginkan. Jadi jangan khawatir pemirsa, TOEFL itu sebenarnya bisa kita latih. Jadi kalau Anda menginginkan skor tertentu, kita bisa simulasikan dengan cara menghitung betulnya, kemudian tabel konversinya. Jadi untuk mendapatkan skor yang tinggi, tidak perlu semua harus betul, semua pertanyaan tidak harus betul, karena kita tidak mengincar skor sempurna, misalkan betul semua, sekitar 670-an. Jadi kalau target Anda cukup 550 atau mungkin bagi mahasiswa kadang ada yang targetnya cukup 450, tidak perlu fokus pada soal yang susah. Jadi kita cukup kerjakan soal yang kita anggap mudah. Nah, bagaimana mengerjakan soal yang kita anggap mudah nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas bagaimana cara mengerjakan soal listening. Jadi dalam TOEFL ada 3 macam tes yang diujikan dalam bagian listening, yaitu ada part A yang berisi 30 nomor, kemudian part B dan part C yang berisi percakapan panjang dan talk atau lectures biasanya seperti kuliah, mulai nomor 31 sampai 50. Nah, untuk part A itu short conversation, biasanya ada 2 orang yang bercakap-cakap dan 1 narator yang membacakan pertanyaan. Kemudian part B itu berisi 2 orang yang bercakap-cakap agak panjang dalam satu percakapan, biasanya digunakan untuk sekitar 3 pertanyaan. Kemudian part C hampir sama, tetapi hanya ada 1 orang yang berbicara seperti ceramah, dan sekali talk atau lecture biasanya untuk 3 sampai 5 pertanyaan. Jadi part B dan part C hampir sama. Durasinya sekitar 35 menit untuk menjawab 50 soal. Dan ingat, soal tidak atau audio hanya akan diputarkan sekali. Jadi pemirsa harus benar-benar fokus dalam mengerjakan soal listening. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita bisa lihat ada beberapa jenis pertanyaan. Untuk part A atau yang short conversation, tipe pertanyaannya adalah berupa restatement biasanya, kemudian negatif, suggestion, kemudian kalimat pasif, kemudian pertanyaan tentang who atau where, jadi menanyakan siapa yang berbicara, kemudian di mana tempatnya, kemudian beberapa expressions of agreement. Nah, cara menjawab untuk part A adalah Anda fokus pada orang kedua. Jadi orang pertama akan berbicara, kemudian dijawab orang kedua, dan ketiga adalah narator yang menanyakan inti dari percakapan tadi. Nah, biasanya jawaban itu dapat ditemukan kata kuncinya pada orang kedua. Jadi misalkan pemirsa melewatkan bagian pertama,
terkadang tidak masalah. Yang penting pemirsa tetap mendengarkan orang kedua, karena kata kunci biasanya ada di situ. Nah, jika tidak pemirsa melewatkan apa yang tadi diputar, misalkan pada orang pertama pemirsa melewatkan, kemudian jangan sampai melewatkan orang kedua, karena di situ biasanya kata kunci. Nah, jika kita sudah merasa kesusahan mungkin membaca opsi A, B, C, D, mana yang berupa jawaban, biasanya kita bisa pilih opsi jawaban yang mungkin paling berbeda dari yang kita dengar. Jadi jangan memilih yang sama dengan yang Anda dengarkan, karena kadang-kadang soal TOEFL itu karakteristiknya adalah jawabannya itu biasanya adalah kata yang berbeda dari yang Anda dengar, meskipun maknanya sama. Jadi kalau pemirsa punya vocabulary yang cukup, mungkin biasanya bisa menjawab dengan sinonim. Kalau tidak, mungkin persiapan kurang atau skillnya mungkin cukup kurang, bisa menggunakan strategi yang penting jawabannya yang berbeda dari yang didengar, karena kadang-kadang cara itu cukup efektif. Kita bisa dengarkan contohnya seperti yang pada slide ini akan saya putarkan. Nanti pemirsa bisa mendengarkan dan mengira-ngira jawabannya. Page 33. Example from the paper and computer TOEFL tests. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. What does the woman say about Mark? Nah, dari percakapan tadi, percakapan pendek, orang pertama menanyakan why couldn't Mark come with us? Kemudian orang kedua menjawab he was searching for a new apartment. Kemudian pertanyaannya adalah what does the woman say about Mark? Jadi yang ditanyakan adalah apa yang diucapkan orang kedua atau the woman. Nanti di soal Anda akan membaca 4 opsi jawaban A, B, C, D. Jadi misalkan di soal ini A adalah he was in the department office, yang B he was looking for a place to live, yang C he was working on his research project, yang D he had an appointment at church. Nah, dari sini kita bisa pilih jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena jika mengikuti cara tadi, misalkan jangan memilih jawaban sama seperti yang Anda dengar. Di opsi A ada department, di opsi C ada research yang mirip dengan kata search, kemudian yang D ada appointment yang mirip dengan apartment, dan church yang hampir sama dengan kata search atau searching. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Nah, mungkin kita perlu cek juga. Kadang kita berpikir tidak mungkin soalnya semudah itu. Kadang memang soalnya memang mudah. Kalau kita lihat di sini, kita cari sinonimnya atau persamaan katanya. He was searching for new apartment. Search sama dengan look for, mencari. Kemudian apartment sama dengan a place to live. Jadi opsi B adalah jawaban yang paling betul. Nah, pemirsa, tetap bersama kami di Campus on TV. Kita lanjutkan pembahasan kita setelah commercial break berikut. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero
dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya masih belajar tentang cara mengerjakan atau strategi untuk mendapatkan skor TOEFL yang kita inginkan. Setelah pada sesi atau bagian sebelumnya tadi kita membahas tentang listening, sedikit tentang listening atau cara menjawab soal mendengarkan, kita akan membahas tentang section 2 yaitu structure and written expression atau soal grammar. Jadi pada soal section 2 terdiri atas dua bagian yaitu yang pertama nomor 1 sampai 15 adalah seperti dapat kita lihat di slide, memilih correct option atau melengkapi kalimat. Jadi pada kalimat di soal akan ada bagian yang hilang, nah itu yang harus kita lengkapi. Dan kemudian yang kedua adalah nomor 16 sampai 40, kita memilih mana yang membuat kalimat tersebut menjadi salah. Jadi ada 4 opsi jawaban, kita pilih mana dari 4 itu yang membuat kalimat tersebut menjadi salah. Nah, question kategorisnya dapat kita lihat di sini ada 3 macam. Jika kita ingin berlatih atau belajar sendiri, kita bisa mengelompokkan kalimat soal-soal yang kita anggap mudah, sedang, dan susah. Nah, soal yang mudah biasanya adalah soal yang mudah diingat polanya atau yang memory based. Jadi ketika membaca satu kalimat ada kata kunci tertentu, itu bisa diingat, kita bisa langsung kerjakan. Yang kedua adalah soal dengan tingkatan sedang atau medium. Ini biasanya adalah simple comprehension based, jadi kita perlu sedikit pemahaman tentang kalimat atau struktur kalimat dalam bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah soal yang dirasa difficult atau susah, yaitu soal-soal dengan struktur gramatikal yang cukup kompleks. Nah, di sini kita bisa lihat kita harus familiar dengan atau memahami instruksinya lebih dahulu. Jadi karena kita hanya punya waktu 25 menit untuk menjawab 40 soal, kita harus pahami instruksinya. Jadi selalu soal TOEFL nomor 1 sampai 15 adalah melengkapi kalimat, kemudian nomor 16 sampai 40 adalah mencari yang salah. Nah, caranya kita kerjakan dulu yang paling mudah. Biasanya yang paling mudah adalah terdapat di nomor 1 sampai 5 untuk part A, dan yang part B biasanya 16 sampai 20. Jadi kemungkinan soal-soal yang mudah ada di nomor-nomor tersebut. Kemudian yang susah untuk part A biasanya ada di antara nomor 13 sampai 15, kemudian yang part B biasanya di nomor-nomor terakhir, misalkan 38 sampai 38 sampai 40. Biasanya seringnya ada di nomor-nomor tersebut. Jadi kita bisa fokus mengerjakan soal-soal yang mudah dulu, kemudian baru kita pikirkan soal yang susah. Bagaimana kalau kita sudah tidak punya waktu? Kita bisa mengisi dengan cara spekulasi, tidak masalah, karena kita hanya fokus pada soal yang mudah sesuai target skor kita, kecuali jika kita menargetkan betul semua. Jadi semua soal memang harus dijawab dengan benar. Jadi jangan sampai membiarkan lembar jawab Anda kosong, tidak terisi. Jadi isilah semua pertanyaan meskipun Anda terpaksa berspekulasi, karena siapa tahu nomor tersebut benar. Dan tidak ada penalti atau pengurangan nilai pada skor yang salah. Jadi tidak ada salahnya jika Anda mengisi soal-soal yang mungkin terlalu susah atau sudah tidak cukup waktu untuk menjawabnya. Dengan cara berspekulasi, Anda silahkan memilih A, B, atau C, atau D, yang penting semua jawaban terisi. Nah, ini adalah contoh soal yang termasuk mudah dalam soal TOEFL section 2. Jadi soal yang pertama, no problem is more serious, ada 4 opsi jawaban. Nah, ini mudah karena jika kita lihat ada kata more, biasanya memiliki pasangan than untuk comparison. Jadi kita bisa pilih antara A dan B. Yang C dan D sudah jelas salah karena more tidak pernah dengan S, jadi kita bisa eliminasi, tidak perlu memikirkan jawaban C dan D karena akan menghabiskan waktu. Nah, karena ini then ada A dan B, kita lihat ini verbnya adalah is,
maka yang jelas yang B tidak mungkin karena di sini ada das. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk contoh yang part B, seperti Anda lihat di slide atau di layar Anda, located in the cranial cavity in the skull, the brain is the larger mass of nerve tissue in the human body. Ini kita harus mencari yang salah. Nah, kalau kita lihat di sini ada comparison lagi. Kita ingat bahwa comparison itu kalau ada the pasti diikuti bentuk superlatif. Jadi bukan larger tapi largest. Dan kalaupun dia larger pasti tidak ada the, pasti ada pasangannya than. Ini termasuk mudah karena kita bisa ingat rule ini dan kita sudah pelajari rule atau aturan gramatikal ini sejak kita sekolah. Jadi ini dianggap mudah. Kemudian berikutnya kita lihat di layar contoh pertanyaan yang sedang tingkat kesulitannya. Misalkan di sini ada I wish that the weather bla 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 not so warm. Ini cukup dengan pemahaman saja. Jadi sebenarnya tidak mudah juga tapi juga tidak sulit, maka dia disebut sedang. Jadi kalau kita lihat ada wish, kita tinggal ingat saja aturan conditional clause. Karena ini wish, jadi kita lihat ada was, be, were, dan is. Ingat kalau kondisional pasti semua kata kerja menggunakan verb were. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang soal berikutnya kita lihat polar winters are length, dark, and cold enough to kill most plants. Ini contoh soal yang berupa parallelism. Jadi ada koma-koma yang berjejer diakhiri n. Ini bentuknya harus sama. Ini cukup dengan diingat-ingat dan pemahaman pasti kita dapat mengerjakan. Jadi karena ini dark and cold ini semua kata sifat atau adjektif, kemudian length itu berupa kata kerja, maka length tidak sama. Jadi jawabannya adalah yang B. Ini adalah contoh pertanyaan yang medium atau sedang. Kemudian untuk pertanyaan yang termasuk kategori susah, ya, contohnya ada pada layar kaca Anda. Artifacts are ancient object, blah blah, an archaeological site during excavation. Ini dianggap susah karena kata kerjanya ada dan kita mungkin bingung di mana kita harus mencari menempatkan. Mungkin karena jawabannya semua kata kerja, kita harus berpikir mana yang berupa jawaban. Nah, karena ada dua kata kerja, maka kita tidak perlu mencari kata kerja utama lagi. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi soal yang difficult ini sedikit kompleks, jadi memerlukan latihan yang lebih banyak. Nah pemirsa, kita akan kembali lagi untuk membahas trik berikutnya setelah jeda iklan berikut. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Pemirsa Kampus On TV, terima kasih masih bersama kami. Selanjutnya kita akan membahas skill terakhir atau tipe soal terakhir dalam TOEFL, yaitu berupa reading comprehension atau membaca. Nah, untuk soal membaca ini ada 50 soal dan biasanya terdiri atas 5 teks, jadi satu soal biasanya 10 nomor. Nah, ada 2 jenis tipe utama untuk soal reading, yaitu pertama comprehension questions atau pertanyaan pemahaman tentang teks, yang kedua adalah vocabulary atau pertanyaan kosakata. Nah, untuk menjawab soal reading, kita bisa memprioritaskan mana yang paling mudah dahulu kita kerjakan. Nah, prioritas pengerjaan, jadi
Yang pertama adalah yang mudah. Di sini seperti Anda lihat di layar, ada beberapa tingkat kesulitan untuk mengerjakan soal reading. Jadi yang pertama adalah yang paling susah, mungkin bagi beberapa pemirsa bisa menganggap ini susah, mungkin mudah, nanti menyesuaikan. Tapi umumnya soal-soal seperti ini untuk beberapa test taker atau orang-orang yang pernah mengambil TOEFL atau mahasiswa yang mengambil TOEFL biasanya menganggap topik-topik atau level ini, soal-soal semacam ini susah sampai mudah. Jadi yang biasanya dianggap paling susah adalah pertanyaan topik. Kemudian pertanyaannya adalah bisa Anda lihat di layar tipe-tipe soal yang menanyakan topik, yaitu topik, subject, main idea. Kemudian tipe soal yang mungkin dianggap susah yang kedua adalah inference atau conclusion. Jadi kita harus menyimpulkan dari bacaan. Kemudian yang ketiga adalah exception atau implication. Jadi hampir sama dengan model conclusion. Yang keempat adalah prediction. Jadi kita harus menebak apa isi paragraf sebelum atau sesudah paragraf yang ada di soal. Jadi kita tidak mendapatkan paragraf itu, tapi kita harus menebak kira-kira jawabannya apa. Kemudian yang kelima adalah vocabulary. Bagi pemirsa yang mungkin merasa vocabulary-nya cukup banyak, bisa menganggap ini mudah atau memprioritaskan ini dikerjakan karena biasanya soalnya cukup pendek. Kemudian yang berikutnya adalah details atau detail-detail pada teks. Ini sebenarnya mudah, tapi kadang soalnya cukup panjang. Jadi kadang kita sudah biasanya malas dulu karena teksnya biasanya panjang. Tapi sebenarnya ini pertanyaan mudah yang bisa langsung dicari jawabannya. Kemudian yang berikutnya yang paling mudah adalah soal reference. Jadi kita mencari pronoun reference pada teks. Nah, jadi untuk mengerjakan lebih mudah, kita bisa mengerjakan soal reference yang pertama karena biasanya kalimatnya pendek. Kemudian berikutnya vocabulary karena biasanya ketika mengerjakan soal reading kita cenderung akan mencari pertanyaan yang pendek-pendek baru yang panjang. Kemudian kita bisa mengerjakan soal details yang cukup banyak muncul di soal. Jadi hampir sebagian besar soal reading comprehension pada TOEFL adalah soal details. Kemudian kita baru bisa memilih soal berupa exception, implication, kemudian inference atau conclusion. Jadi soal yang susah dikategorikan susah biasanya tidak banyak. Jadi yang paling banyak sebenarnya soal yang dikategorikan mudah. Jadi kita bisa memprioritaskan mengerjakan soal-soal yang mudah lebih dahulu. Nah, ini ada satu contoh teks pendek bagaimana kita mengerjakan soal reading. Seperti dapat pemirsa baca di layar, jadi ada teks pendek ini. Nah, nanti biasanya akan tipe pertanyaannya adalah what is the passage about? Misalnya ini menanyakan topik. Kemudian yang kedua menanyakan the second paragraph indicates that, biasanya ini juga topik untuk paragraf tertentu. Untuk tipe-tipe pertanyaan seperti dapat pemirsa lihat tadi ada di layar kaca. Mungkin cukup bisa memberi gambaran seperti apa ya. Nah, secara umum untuk mengerjakan soal TOEFL dapat pemirsa lihat. Jadi prioritaskan soal yang mudah, jadi kita jangan terlalu lama mengerjakan soal yang susah. Kemudian yang kedua, jangan mengerjakan soal yang susah terlebih dahulu. Ya, jadi ingat soal yang mudah adalah prioritas, yang susah kita kerjakan jika masih ada waktu. Dan berikutnya, jangan pernah membiarkan jawaban Anda kosong. Baik pemirsa, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Kampus on TV setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 hingga 7 malam hanya di TVku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.